Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mengurus visa untuk pelayanan di Indonesia dan melamarnya langsung ke KBRI di Wellington, Selandia Baru. Saya mengajukan permintaan khusus jika mereka dapat mengirim visa tersebut ke KBRI di Singapura setelah selesai. Itu sungguh suatu permintaan yang tidak biasa. Yang biasa ialah kita mengambil sendiri visa di kantor mana paspor kita distempel oleh pemberi visa tersebut. Puji Tuhan, pihak KBRI bersedia mengirimkan paspor saya ke KBRI di Singapura sesuai permintaan saya. Tetapi apa mungkin? Mulai muncul lagi keraguan di hati saya. Muncul lagi pertanyaan lain. Apakah saya pergi saja ke Indonesia sebelum visa selesai? Beberapa orang mencegah dan berkata, itu tidak bijaksana. Yang lain berkata, pergi saja dengan iman. Ya, saya berangkat ke Singapura dan menunggu visa saya di sana. Pada waktu itu, perjalanan masih dengan kapal laut melewati Brisbane, Australia. Joy Ham, seorang misionaris WEC, bersama saya dalam pelayaran ini menuju Singapura. Joy akan melayani di Asia Selatan. Kami berdua mengadakan pelayanan anak di kapal yang kami tumpangi selama pelayaran menuju Singapura. Pelayaran yang sungguh menyenangkan selama 17 hari melewati kepulauan Indonesia. Sementara memandangi pulau-pulau di Indonesia, saya ingat membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dengan saya setelah tiba di negeri ini nanti. Yang ada bukan ketakutan, melainkan ketidakpastian. Saya sedang berlayar menuju Singapura dengan berharap bahwa visa saya untuk Indonesia sudah ada di sana ketika tiba di Singapura. Ternyata visa belum ada. Di Singapura, WEC baru memiliki satu keluarga sebagai perwakilan misi. Merekalah yang menjemput saya. Sang suami tidak terlalu senang begitu mengetahui bahwa saya tiba tanpa visa ke Indonesia. Dia berkata tindakan ini adalah tidak bertanggung jawab, di mana pemimpin WEC di Selandia Baru menyuruh pergi dengan iman. Allah telah memberikan pengalaman ini menjadi suatu contoh kehidupan nyata bagi saya. Perwakilan WEC di Singapura ini sungguh mengetahui bagaimana sistem pemerintahan bekerja. Dia kemudian mengurus visa untuk saya tinggal selama 3 bulan di Singapura. Saya tiba di Singapura tanggal 23 September 1969 dan harus meninggalkan negeri itu kira-kira tanggal 22 Desember 1969. Tinggal bersama mereka bukan suatu pengalaman yang terlalu menyenangkan karena mereka terlalu banyak peraturannya. Saya mulai belajar bahasa Indonesia. Sewaktu-waktu saya pergi ke kedutaan Indonesia menanyakan apakah visa saya dari Selandia Baru sudah tiba. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, jawabannya sama, belum. Namun demikian, staf KBRI telah mengenali saya karena sering bolak-balik ke KBRI. Saya akan menghadapi suatu krisis jika visa ke Indonesia belum keluar sampai izin 3 bulan di Singapura berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Apakah tindakan saya memang suatu keputusan yang tidak bijaksana? Atau itu suatu tindakan iman? Hal ini terjadi sampai menit-menit terakhir. Hari itu, hari Rabu, tanggal 17 Desember 1969, saya pergi lagi ke KBRI Singapura. Keadaan di sana begitu ramai, banyak orang antri. Saya berdiri di bagian belakang. Ketika staf KBRI melihat saya, dia begitu senang dan memanggil nama saya, Mr. Hatfield, Mr. Hatfield. Visa Anda sudah tiba. Dengan visa yang sudah distempel dalam paspor saya, jalan ke depan sekarang terbuka. Ujian pertama berakhir. Saya segera mengurus penerbangan ke Indonesia untuk berangkat Minggu, tanggal 21 Desember 1969, persis sehari sebelum izin tinggal di Singapura habis. Sungguh tepat waktu. Perjuangan iman tidak sia-sia. Pertanyaannya ialah, mengapa Allah harus mengizinkan hingga menit-menit terakhir? Sini saya belajar arti penantian dalam iman. Ujian iman seperti ini adalah bagian dari perjalanan hidup kekristenan. Berjalan dengan iman menuntut pengalaman nyata dari iman itu sendiri.